Hello everyone, di sini aku mau membuat roti sobek. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Yuk simak dan tonton videonya ya. Siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung protein tinggi, lalu ada tepung protein sedang, margarin atau mentega, telur, gula, susu cair, topping atau filling. Di sini aku menggunakan filling coklat ya. Teman-teman bisa menggunakan isian lain seperti keju, selai buah, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada vermipan atau ragi instan. Nah, untuk membuat roti sobeknya sendiri, yang pertama siapkan susu cair, lalu hangatkan. Selanjutnya, masukkan gula dan aduk hingga larut. Jadi dalam proses ini otomatis gulanya udah larut ya. Setelah gulanya larut, masukkan 1 sendok makan ragi instan dan aduk hingga rata. Setelah ini raginya ditunggu sekitar 10-15 menit sampai ragi tersebut mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, sambil menunggu raginya aktif, aku mau menjelaskan bagaimana cara kerja ragi pada roti tersebut. Ragi berperan dalam pembentukan aroma selain untuk pembentukan rasa dan tekstur. Ragi roti menggunakan mikroorganisme utama Saccharomyces cerevisiae. Mikroba inilah yang akan mengkonversi senyawa-senyawa pada adonan sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas roti akibat pembentukan asam, aldehid, dan ester. Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terbentuk akan menyebabkan adonan roti menjadi mengembang, sehingga adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar. Setelah 15 menit, inilah penampakan ragi yang sudah aktif dan siap untuk digunakan. Siapkan tepung cakra atau tepung protein tinggi sebanyak 200 gram. Kemudian kita mix dengan tepung protein sedang atau tepung segitiga biru sebanyak 80 gram. Masukkan 1 butir telur, lalu aduk hingga merata. Kalau sudah rata, kita tuang bahan biang dan pastikan bagian atas yang terdapat busa itu masuk semua. Masukkan sedikit demi sedikit untuk mengontrol cairannya, dan kalau nanti kurang bisa kita tambahkan. Kemudian aduk rata menggunakan sendok dari bagian pinggir seperti ini. For your information, teman-teman boleh banget kalau pakai spatula ya, dan pastikan tidak ada tepung yang masih kering. Dan hati-hati juga jangan sampai kelembekan ya. Kemudian adonannya ditutup dengan plastik wrap atau kain bersih, supaya adonannya tidak kering. Jadi nanti adonannya itu menjadi lebih lemas dan lebih mudah untuk diulen. Nah, setelah 15 menit, selanjutnya masukkan 40 gram margarin. Teman-teman juga bisa menggunakan mentega dan juga secukupnya garam. Campur rata dan uleni hingga kalis ya teman-teman. Setelah kita uleni, bulatkan adonan dan masukkan ke dalam wadah. Tutup dengan kain bersih atau plastik wrap dan diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Oke, ini udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kempeskan adonannya. Bisa kita uleni lagi ya teman-teman, dan pastikan adonan sudah siap untuk dibagi. Setelah adonan dibagi, bentuk adonan roti dan tambahkan isian topping sesuai selera. Setelah dibentuk, letakkan di wadah roti atau bila teman-teman mau meletakkan di loyang, juga bisa kok.
dan jangan lupa beri olesan kuning telur di atasnya. Oh iya, bisa hiasi roti dengan tambahan topping lainnya. Di sini aku menggunakan misis ya teman-teman. Beginilah penampakan adonan setelah dibentuk dan siap untuk di oven. Sebelum roti dipanggang, sebaiknya oven dipanaskan terlebih dahulu, kurang lebih 10 menit agar hasil pengembangannya bagus. Setelah dipanaskan, kita masukkan roti tersebut ke dalam oven dengan panas 180 derajat, api atas bawah selama 15 menit. Setelah 15 menit, roti siap diangkat dari oven dan siap dihidangkan selagi hangat.